Di part sebelumnya, Li Yuan yang telah sadar dia pun dikerumuni oleh para reporter. Dan kemudian datang seseorang dari asosiasi pahlawan yang disebut Crab Caesar yang akan membawanya ke kantor pusat karena telah melanggar hukum kemampuan. Terjadilah perbincangan antar keduanya karena merasa itu adalah situasi yang mendesak. Tidak masalah untuk menggunakan kemampuan. Toh kemampuannya digunakan untuk menyelamatkan seseorang, bukan untuk melakukan kejahatan, ucap Li Yuan. Tetapi si pegawai masih ngeyel dengan pendiriannya yang akan membawanya karena telah menggunakan kemampuan di depan umum yang berarti melanggar peraturan. Sungguh orang yang menjengkelkan. Si pegawai dikejutkan dengan suara yang meminta agar masalah ini diserahkan di perusahaan Kunlun. Jika ada yang berani membawa adiknya untuk diinterogasi, dia akan senang hati menggalikan kuburan. Ya, benar, itu adalah Demon Dragon yang telah sampai untuk menemui adiknya. Sang kakak langsung menghampiri adiknya, kemudian memeriksa tubuh yang terlihat sudah pulih. Dia hanya memuji kemampuan regenerasi manusia serigala yang cukup kuat. Yang lanjut mengomeli tindakan Li Yuan agar tidak mencari masalah lain waktu. Memang terlihat Demon Dragon ini sangat sayang ke adiknya. Li Yuan terlihat mendengarkan semua ucapan sang kakak. Si pegawai yang dicueki akhirnya pergi sambil gerutu bahwa perusahaan Kunlun harus memberikan penjelasan tentang insiden ini kepada asosiasi hero. Namun ucapannya itu tidak ada yang menggubris. Ya iyalah, orang macam tai gini yang sibuk ngurusi orang harusnya gak usah dianggap ada. Di kosan, di rumahnya terlihat MC kita yang habis mandi terlihat sangat tampan. Jadi buat kalian yang belum mandi habis nonton ini, mandi ya biar tampan. Dia terlihat sedang memegang core elemen air, yang kemudian muncul ide gila. Bagaimana jika semua core elemen yang ia miliki kemudian digabungkan? Bukankah akan terjadi sesuatu yang menarik? Tetapi sesaat kemudian dia terpikirkan oleh kakaknya yang sedang tak sadarkan diri di rumah sakit. Seharusnya jika dia bisa mendapatkan kekuatan penyembuhan, bukankah tidak mustahil untuk menyembuhkan kakaknya? Yang lanjut memikirkan cara untuk mengetahui siapa orang yang memiliki kemampuan itu. Kemudian dia terpikirkan pahlawan spesies yang dapat ia kontrol dari jarak jauh. Singkatnya, kemampuan kontrol diaktifkan. Shin berpindah ke pahlawan spesies yang lagi jalan-jalan sore. Namun tiba-tiba kesadarannya diambil alih oleh Yanxi. Astaga, skill macam apa ini cuy. Ya udahlah, lanjut. Yanxi yang sepenuhnya telah mengontrol si Spicy mencoba menggunakan kemampuan lainnya, namun gagal. Dia pun menarik kesimpulan bahwa kemampuannya tinggal di tubuhnya, bukan di jiwanya. Dari arah sebelah terjadi perselisihan antar dua pasangan. Yang terlihat si wanita tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan si cowok. Namun si cowok terlihat memaksanya. Jika dia ingin bergabung dengan perusahaan God Dragon, dia harus melayaninya atau bosnya. Dan memperkenalkan bahwa bosnya adalah hero rank A yang memiliki kemampuan Priest. Sangat hebat dalam hal penyembuhan dan hebat dalam hal penceritaan. Sambil menggerakkan tangannya menuju ke arah yang pasukan Chole sering hayalkan. Yanxi yang mendengar hal itu merasa bahkan dewa sekalipun ikut turun tangan untuk membantunya. Yang kita juga tahu memang itu yang sedang dicari oleh si MC kita.
Si Bambang yang sudah tidak tahan lagi mencoba memaksa si gadis dengan merobek penutup mochinya yang terlihat sangat kenyal dan sedikit mengkilat akibat hand body Citra. Si gadis berteriak, namun aksi si Bambang cuma sampai di situ karena terlihat dia terpelanting akibat tendangan Yancy. Padahal kayaknya bentar lagi kena tuh. Melihat posisi si gadis dan lagi-lagi kita dibuat berkhayal. Bambang terlihat kesal dan mengatakan siapa yang berani mengganggu acara pengenceritanya. Si Bambang yang tahu itu pahlawan Spicy tidak takut dan mempertanyakan mengapa dia mengganggu urusannya. Yang kemudian dia memberikan khotbah Nujutsu bahwa tidak seharusnya dia melakukan tindakan tidak senonoh kepada wanita yang tidak menyukainya, apalagi dengan cara memaksa. Bagaimana jika hal ini terjadi kepada adik atau anak perempuanmu? Bagaimana perasaanmu? Sambil mengambil kesempatan memegang tubuh mungil si gadis, si Bambang terlihat bersilat lidah, mengatakan bahwa sebenarnya si gadis juga menginginkan hal tersebut. Si gadis yang mochinya terlihat kenyal menyangkal ucapan si Bambang. Pahlawan Spicy terlihat menasihati dan memberi masukan kepada si gadis bahwa tindakannya sudah benar dan yang harus mencoba untuk pertama kali serabinya hendaklah suaminya. Mendengar hal itu, si gadis berterima kasih karena sudah ditolong dan menasihatinya. Si Nona terlihat mengejek si Bambang karena tidak berhasil membongkar mesinnya dan kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Si Bambang yang melihat calon ibu dari anaknya kabur murka dan mulai akan menyerang pahlawan Spicy yang dianggap lemah karena telah mengetahui sistem kerja dari kemampuannya. Namun dugaannya meleset. Pahlawan Spicy memakan semacam pil yang membuatnya berubah dengan kostum tempurnya. Melihat hal itu, si Bambang terbagongkan. Tidak memberinya waktu berpikir, Yancy yang mengontrol tubuh pahlawan Spicy melakukan serangan telak yang membuatnya berguling-guling terpentalkan sampai masuk ke taman. Yancy yang sudah paham batas waktu perubahannya hanya bertahan 15 menit tidak merasa terbatasi karena dia memiliki kemampuan spirit mental yang sangat badass. Mengetahui si Bambang bersembunyi darinya, Yancy mencoba menggunakan kemampuan persepsinya dan terlihat aura dari si Bambang. Setelah mengetahui lokasi pastinya, dia lanjut melakukan penyergapan yang membuat si Bambang keheranan. Bagaimana mungkin hero rank D bisa menemukannya dan mempertanyakan kebenaran dari ranknya. Pahlawan Spicy hanya menjawab bahwa dirinya telah menyembunyikan kekuatan tersembunyinya. Mengetahui batasan kekuatan di antara mereka, si Bambang mengakui kekalahannya dan meminta untuk dilepaskan, dan dia akan meminta perusahaannya mengirim sejumlah uang kepadanya. Yancy yang sudah mengerti permainan liciknya tidak membiarkannya bebas begitu saja. Bisa saja nanti dia akan mengacaukan rencana yang telah ia susun. Kemudian dengan tatapan mesum, seorang pencinta sesama mulai akan melakukan sesuatu. Si Bambang yang telah paham alurnya memohon agar tidak mentusbol bokongnya. Yancy membulatkan tekadnya untuk menghindari masalah ke depannya, maka cara ini harus dilakukan. Dengan sangat bersemangat menyeret si Bambang ke semak-semak. Di balik semak-semak, si Bambang berteriak memohon agar tidak melucuti pakaiannya. Beberapa saat kemudian, si Spicy terlihat tertawa sambil melihat ponselnya dan terlihat si Bambang berpose dengan tanpa busana. Dirasa telah mendapatkan informasi yang ia butuhkan, Yancy menyudahi mengontrol tubuh pahlawan Spicy. Kontrol N. Pahlawan Spicy yang telah sadar tidak mengingat apa-apa yang barusan ia lakukan. Dia mulai melihat foto yang ada di ponselnya. Namun mukanya nampak memerah ketika melihat sesuatu dan lanjut berteriak. Scene berpindah ke gedung asosiasi hero.
Di dalam ruangan terlihat sedang diadakan rapat yang dipimpin oleh ketua asosiasi cabang bernama Wu Jiqi dan wakilnya bernama Oh Yang. Dan ayah dari Li Yuan bersama dengan Li Chan yang terlihat seperti ajudannya. Singkatnya, mereka membahas tentang gerbang monster yang akan dibuka oleh pusat penanganan bangkai monster. Setiap perusahaan diharuskan mengirimkan hero rank A yang mereka miliki. Dan diketahui di dalam gerbang tersebut banyak item yang bisa meningkatkan kemampuan masing-masing pahlawan, yang membuat pahlawan sangat berhasrat yang akan ikut serta dalam misi tersebut. Sejauh yang saya baca, itu yang saya tangkap. Intinya, mereka melakukan misi itu hanya demi keuntungan pribadi. Di rumah, Yanxi terlihat mulai bereksperimen dengan core yang ia miliki dan mencoba kemampuan klon. Melihat kemampuan itu memiliki potensi yang besar dalam kesuksesan rencananya, Yanxi berusaha meningkatkannya dan tercipta kemampuan rank B, Shadow Swarm. Rincian dapat membuat 3 klon, bisa bertukar posisi satu sama lain, dan bisa menciptakan senjata bayangan untuk menyerang. Dan lanjut menggabungkan core mental control dan plasma. Langkah pertama membongkar mental control ke bagian terendah dan meningkatkan plasma ke rank A, dan menciptakan kemampuan pendukung rank B. Setelah selesai, klon dirinya dimasukkan 2 orb, kemudian berkata, "Yoji itu keren dan mendominasi, sedangkan dirimu harus menjadi orang yang berhati dingin." Dengan kemampuan dari Banci, dia merubah penampilannya dan terciptalah karakter baru lagi. Bentar, agak belibet di sini ya cuy. Pokoknya kalau lagi tempur tetap kita panggil Yanxi ya, biar nggak ribet, oke? Klon tersebut ia beri nama Snake sebagai sen kedua miliknya yang bersiap memanen kemampuan. Sampai di sini paham? Kalau kurang paham, silakan tulis di komentar, pasti dijawab. Yanxi lanjut melakukan perjalanan yang cukup jauh dari bangunan yang terlihat begitu berbeda. Dan si sopir taksi terlihat memanggilnya sebagai turis. Dan si sopir terlihat seperti bule. Mereka pun melakukan perjalanan menuju ke hotel. Di tengah jalan, si sopir banyak memberikan informasi bahwa penghasilan yang paling berkembang di kota tersebut berasal dari perjudian, dan ada tempat untuk surganya para lelaki atau para colikiawan bernama Dream Paris. Di situ wanita muda banyak bertaburan dan biayanya juga tidak mahal. Singkatnya, mereka telah sampai di Hotel Dan, tempat yang dituju Yanxi. Namun terjadi sedikit masalah. Si sopir mencoba mendapat keuntungan lebih dengan meningkatkan biaya dari ongkos taksinya. Lanjut menodongkan sebuah pistol. Yanxi dengan kemampuan kontrol dapat dengan easy menjinakkan si Chungu. Di ruang resepsionis, Yanxi memesan kamar hotel dengan diikuti si sopir. 2 cewek resepsionis begitu kagum melihat Yanxi dapat menjinakkan si sopir yang terkenal barbar. Si cewek mulai keganjenan dan mengatakan dinding rahimnya ingin sekali disodok. Sebelum memasuki lift, Yanxi meminta agar barangnya diletakkan di kamarnya. Setelah itu menyuruhnya pergi dan mengatakan untuk bersikap baik kepada semua orang. Yanxi melihat informasi yang dikirimkan oleh Li Yuan dan terlihat foto mirip Rey Mysterio yang dikenal dengan fake boxer hero rank C sedang berada di lantai 37, kamar nomor 441. Sesampainya di lokasi, Yanxi berubah ke karakter yang ia beri nama Snake yang hendak menuju ke kamar fake boxer. Di dalam kamar, si bodat boxer sedang asik dengan 2 wanita yang sedang bermain kucing-kucingan. Mereka terlihat sangat bergembira. Namun tiba-tiba